Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami utusan drama dari kelas 8 santri PPTQ At-Taubah akan membawakan drama yang diperankan oleh Nurlan Yazid Siotang sebagai narator, Rehan Wayandanu Elzaki sebagai Insinyur Soekarno, Panji Buwiryadi Dr. Novel sebagai Mr. Ahmad Subarjo, Rahmat Hadi Nugroho sebagai Khairul Saleh, Satria Saga Pinangkit sebagai Wikana, Danis Azizil Alim sebagai Darwis, Raffi Akila Kamal sebagai Sodanco Singgih, Fahri Rizky Ginting sebagai Ibu Fatmawati, Abdul Aziz Zainuri sebagai Sultan Syahrir, Muhammad Ridwan Al-Farisi sebagai Sukarni, Muhammad Rizky Ramadhani sebagai Laksamana Maeda, Muazzam Wayat sebagai Trimurti, Muhammad Al-Fateh sebagai Iwa Kusuma Sumantri, Arbianata Rahmanul Hakim sebagai Jojo Pranoto, Galang Novel Perdana sebagai Yusuf Kunto, Fatin Rozan Tratani sebagai Sudiro, Rehan Agustian sebagai BM Diah, M. Rafif Lutfi Mubarak sebagai Saitu Melik, Bagus Adinata Wijedani sebagai Latif H, S. Ahmad Zaki Lutfi Rahman sebagai S. Suhud, dan dibantu dengan Muhammad Fadil Arifi, Dafa Al-Fauzan, Raffi Wadadana Putra, Andi Ken Yusuf, Ahmad Anwar Fuadi, Muhammad Rian Firdaus Al-Huda, Muhammad Farro Rahman, Kanehan Oktaviansyah, dan Darel Al-Ghifari. Selamat menyaksikan. Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Apa? Peristiwa Rengas Dengklok. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Kebangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta,
pukul 22 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus melamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perhatikan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri pemeliharaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tidak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita baikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Penculikan Soekarno dan Muhatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari di kediaman Soekarno. Wih, tepuk tangan, wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi.
Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Baik kalau betul, naiklah. Mr. Suparjo naik ke mobil beserta Wikana dan Sudiro. Kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari ini sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Sodanjo Singgih membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding sebentar. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi, saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa agar ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi harus sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda.
Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhatta, dan Mr. Ahmad Suparjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bantuan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat dari selesai Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetikkan teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menyiapkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian.
Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Singkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Bendera siap. Kepada sang saka merah putih, hormat, gerak. Dan dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, telah merdekalah bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.